Langkah yang mulai berubah. Langit pagi masih berwarna jingga saat Alisa mengayuh sepedanya menuju sekolah. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi pikirannya terasa lebih dingin lagi. Hari itu pengumuman hasil seleksi tim Olimpiade Sains sekolah akan ditempel di papan mading. Alisa sebenarnya ingin sekali lolos, bukan hanya karena ia suka sains, tapi juga karena ia ingin membuktikan sesuatu, terutama kepada ayahnya. Ayah dulu juara Olimpiade waktu SMA, kata ibunya beberapa minggu lalu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di sekolah, Alisa melihat dua sahabatnya sudah menunggu di depan kelas. Gimana? Siap lihat hasil pengumuman? Tanya Aska sambil menepuk bahu Alisa. Siap gak siap sih? Jawab Alisa sambil tersenyum tipis. Bilqis, sahabat mereka sejak kelas 7, menatap Alisa dengan tatapan penuh semangat. Yang penting kita sudah berusaha. Itu lebih penting dari hasilnya. Bel berbunyi. Murid-murid berlarian menuju papan mading. Alisa, Aska, dan Bilqis ikut mendekat. Suasana riuh, penuh bisik-bisik dan sorakan kecil. Alisa menelusuri daftar nama dengan jantung berdebar. Baris pertama, kedua, ketiga, namanya tidak ada. Tangannya terasa dingin. Ia mundur perlahan, membiarkan Aska dan Bilqis mencari nama mereka. Aku lolos, teriak Aska senang. Tak lama kemudian, Bilqis juga bersolak kecil karena namanya tertera di daftar. Mereka menoleh ke Alisa. Gak apa-apa kok, kata Alisa cepat sebelum mereka bertanya. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya terasa panas. Sepanjang pelajaran, Alisa lebih banyak diam. Bahkan saat istirahat, ia memilih duduk sendiri di bangku belakang taman sekolah. Aska dan Bilqis menghampiri. Gak apa-apa sedih, kata Bilqis pelan. Kalau mau cerita, kita dengerin, tambah Aska. Alisa menunduk. Aku cuma takut ayah kecewa. Aska menghela nafas. Ayah kamu pernah bilang langsung kalau kamu harus jadi juara. Alisa menggeleng. Kadang kita yang terlalu keras sama diri sendiri, kata Bilqis. Alisa tak menjawab, tapi kata-kata itu membuatnya berpikir. Sore harinya, Alisa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia menaruh tas di ruang tamu, lalu melihat ayahnya sedang memperbaiki kipas angin yang rusak. Udah pulang, Lis? Tanya ayahnya sambil tersenyum. Alisa ragu sejenak. Ayah, Alisa nggak lolos Olimpiade. Ia menunduk.
menunggu reaksi ayahnya. Namun yang terjadi justru di luar dugaannya. Ayahnya meletakkan obeng lalu duduk di sampingnya. "Ayah bangga, kamu sudah mencoba," katanya tenang. Alisa menatap ayahnya kaget, tapi ayah dulu juara. Ayahnya tersenyum kecil. "Iya, tapi ayah juga pernah gagal berkali-kali sebelum itu. Yang ayah harapkan bukan kamu jadi sama seperti ayah. Ayah cuma ingin kamu menemukan jalan kamu sendiri." Mata Alisa mulai berkaca-kaca. "Kalau kamu masih suka sains, teruskan. Kalau ternyata kamu menemukan hal lain yang kamu suka, ayah juga akan dukung," lanjut ayahnya. Alisa merasa dadanya hangat. Beban yang sejak pagi menempel di pikirannya perlahan menghilang. Keesokan harinya di sekolah, Alisa menghampiri Aska dan Bilqis dengan wajah lebih cerah. "Makasih ya, kemarin udah dengerin aku," katanya. "Jadi kamu nyerah ikut lomba sains?" tanya Aska. Alisa menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, aku mau tetap belajar. Tapi kali ini bukan buat buktiin ke orang lain, tapi buat diri aku sendiri." Bilqis tersenyum bangga. "Nah itu baru Alisa yang kita kenal." Bel sekolah kembali berbunyi. Mereka bertiga menuju kelas bersama. Langkah Alisa terasa lebih ringan dari biasanya. Ia sadar, menjadi dewasa bukan berarti harus selalu berhasil. Kadang menjadi dewasa berarti belajar menerima kegagalan, menghargai persahabatan, dan memahami bahwa keluarga akan selalu ada, apapun hasilnya. Dan pagi itu, Alisa merasa dirinya baru saja melangkah satu langkah lebih jauh menuju kedewasaan.